Heeh. Ke pekan yang lalu karena masuk tanggal merah gitu ya, saya tawarkan ke teman-teman mahasiswa katanya banyak yang lagi ini Pak, apa namanya, kalau Maulud Nabi itu mulutan Pak gitu. Bener ya kawan-kawan ya? Iya, Pak. Mm-mm. Kok ini religius sekali kalian ya? Oke. Kita akan melanjutkan sesi perkuliahan pada malam hari ini. Eh, yang akan kita bahas mengenai marketing di COVID, kawan-kawan, marketing in pandemi. Banyak sekali hal-hal yang berubah gitu. Bahkan nanti di akhir saya juga akan jadikan salah satu kasus yang cukup unik sebenarnya untuk kita diskusikan bersama. Ada nantilah belakangan akan saya sampaikan. Saya coba masuk ke materi yang akan saya bicarakan, di mana ketika kita berbicara tentang COVID, berbicara tentang marketing, itu pasti tidak akan lepas dari yang dinamakan dengan survival, kawan-kawan. Survival itu kayak kita lagi naik gunung dan kita harus kuat menyelesaikan perjalanan kita sampai puncak gitu ya, sampai kita bisa melihat puncak dan semuanya akan terbayar di sana. Penggambaran di sini kapal gitu ya, kapal besar. Bayangannya Titanic gitu. Siapa sih waktu itu yang ngebayangin bahwa Titanic itu akan karam? Nggak akan ada, kawan-kawan. Kapal sebesar Titanic gitu ya, dengan segala kemewahannya. Tapi ternyata bisa juga gitu ya. Bisa juga dia hancur, bisa juga dia masuk ke dasar laut gitu. Nah, kalau kita berbicara krisis secara umum, itu nggak ada masalah nih. Tapi kalau kita berbicara tentang COVID gitu ya, itu luar biasa. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan gitu ya, bagaimana KFC mencoba membuat simulasi orang-orangan gitu ya. Sekarang ada yang lebih baru lagi, kawan-kawan. Di bakmi GM itu ada sih, sebelah kita ada orang gitu, tapi orangnya sudah dikasih iklan lagi. Artinya sebagai seorang pemasar itu memang ide itu nggak boleh berhenti. Kreativitas itu memang terus harus dituntut, kawan-kawan. Kalau dulu KFC sudah bisa merubah yang tadinya kursi dikasih tanda silang, meja dikasih tanda silang, gitu. Dia ciptakan Kapten Sender gitu ya. Materinya tidak ada di Verlander gitu. Kapten Sender berdiri di sebelahnya sehingga kursi itu tidak mungkin diduduki oleh orang gitu. Nah sekarang ada lagi ya semacam Kapten Sender gitu di bakmi GM gitu ya, tapi ada tulisannya di situ dan tulisan itu memuat sesuatu hal yang kaitannya dengan pemasaran. Artinya kita jangan mau dikalahkan lah dengan yang seperti ini gitu. Kemudian kenapa harus survival gitu ya? Kenapa seorang pemasar harus survival? Karena seorang pemasar ini memang idenya harus selalu dituntut untuk bisa berputar cepat, kawan-kawan. Bahkan kalau misalkan nanti kalian tertarik belajar marketing online gitu ya, itu luar biasa sekali. Bagaimana kita belajar logaritma Instagram misalkan, yang berubah sewaktu-waktu, penggunaan hashtag yang tidak lagi bisa digunakan secara efektif, penggunaan berbagai macam tools yang sudah usang gitu kan. Kemudian jangankan Instagram gitu ya, kalau kita jualan di marketplace, kita jualan di Shopee saja, itu aturannya sudah berbagai macam. Shopee, iklan di Shopee sudah berbeda dengan iklan di Tokopedia. Shopee memiliki cara tersendiri. Shopee mengizinkan customer itu untuk blast WA ke siapapun gitu ya. Ketika nanti seller tidak membalas, maka seller akan mendapatkan predikat yang buruk gitu. Kalau di Tokopedia nggak ada. Nah, hal-hal semacam ini yang harus terus dikuasai, kawan-kawan. Artinya ketika nanti setelah selesai kuliah, barangkali memang ada yang tertarik di bidang ini, jadi apa ya, analis digital analis marketing misalkan, itu kalian harus terus pahami segala perkembangan, segala update gitu ya. Kalau dulu orang nggak main
sosial media yang dimainkan ya itu-itu saja, tapi sekarang sudah lebih banyak lagi. TikTok yang tadinya berkonotasi negatif, sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan besar itu punya TikTok, kawan-kawan. Tentunya ya isinya nggak mesti yang harus joget-joget gitu ya. Itu banyak juga ketika dikelola secara baik, efeknya juga akan baik pula untuk perusahaan. Nah, kembali ke slide yang saya tampilkan, old normal itu adalah era di mana COVID belum terjadi. Ketika kita melakukan bisnis secara baik gitu ya, bisnis itu akan terangkat sendiri, kawan-kawan. Kita coba iklan secara normal, kita gunakan promo-promo dan sebagainya. Ini akan naik sendiri, grafiknya naik gitu ya. Business as usual mode. Seperti biasanya gitu naik. Grafik ini sales ya, sales penjualan grafik kiri ini naik terus. Nah, masuk di survival mode, masuk ke bagian tengah, new normal. Pandemi mulai masuk gitu ya, naik turun naik turun naik turun gitu. Dan di saat ini sebenarnya yang diperlukan adalah inovasi-inovasi. Ketika inovasi tidak dilakukan, sementara grafiknya ini turun, maka dia akan terus turun, kawan-kawan, gitu ya. Apalagi ketika PSBB terus dilakukan, ini pasti secara ekonomi dia akan turun, gitu ya. Walaupun dari dampak kesehatan memang baik, gitu, katakanlah dari dampak kesehatan memang naik, gitu ya. Tapi di masa di sini dituliskannya next normal, ini harus berpikir keras, kawan-kawan. Banyak hal yang harus dilakukan nih di bagian next normal ini. Hal-hal apa yang harus kita lakukan gitu dan itu adalah tugas seorang pemasar. Pemasar harus harus selalu mikir gitu, harus selalu mikir ini mau ngapain nih ketika memang sudah seperti ini. Gitu. Di beberapa negara pun COVID ini juga tidak selesai-selesai gitu ya dan masih terus meningkat. Bahkan ada beberapa negara yang grafiknya memang sudah turun, kemudian ditunggu selang beberapa waktu ternyata grafiknya naik lagi. Artinya memang benar-benar tidak bisa dipastikan, kawan-kawan. Beberapa perkiraan selesainya akhir tahun gitu, selesainya awal tahun. Ya, nggak ada yang bisa membuktikan gitu, karena memang ini adalah sesuatu hal yang baru. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, banyak orang-orang itu melakukan teknik-teknik pemasaran yang di luar dugaan, teknik-teknik pemasaran yang tidak biasanya, kawan-kawan. Karena apalagi sekarang ya dikit-dikit viral gitu ya, viral yang kemarin ngomongin odading gitu kan. Sekarang memang olehnya udah kaya, udah beli mobil gitu ya. Tiba-tiba berubah, sekarang semuanya ngomongin semongko, semongko gitu. Ini adalah salah satu cara yang sebenarnya apabila dikelola dengan baik akan menjadi teknik pemasaran tersendiri, kawan-kawan gitu ya. Jangan ditinggalkan gitu ya. Kalau dulu ada butejo, pakai butejo gitu kan. Kalau ada odading, pakai odading gitu ya. Terlepas dari segala segala efek buruknya gitu ya. Terlepas dari segala efek buruknya. Karena yang perlu dipahami misalkan ya ada yang nggak setuju kata-kata yang digunakan mengoleh odading itu nggak baik, tidak mendidik gitu. Pertanyaannya adalah apakah yang mendidik itu lebih digemari gitu kan? Tentu saja kan tidak gitu. Ini ada plus minus gitu ya. Tapi ketika kita berbicara pemasaran, ya odading itu bagus gitu loh. Orangnya juga biasa-biasa aja, pas-pasan aja gitu ya. Kemudian tampilannya dia mengatakan apa adanya, tapi justru bisa disukai oleh masyarakat gitu. Nah, sebenarnya kalau memang pengen mengedukasi, ya kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa, tapi berikutnya harus diperbaiki gitu ya. Kemudian Butejo kasusnya juga sama seperti itu. Ya kalau sudah ada tinggal dikelola sebaik mungkin gitu. Karena momentum itu tidak datang setiap waktu, kawan-kawan. Dan momentum itu nggak bisa kita prediksi datangnya gitu. Ya tergantung apakah kita siap atau tidak gitu pada saat momentum itu datang. Ketika memang tidak siap ya pasti akan terlewatkan. Eh, saya lanjutkan lagi.
Ini mengenai fenomena kodok rebus. Ada yang suka kodok rebus? Fenomena kodok rebus. Kodok rebus ini nampaknya sih asik-asik aja gitu ya. Terkadang dari penggambaran kodok rebus ini kita bisa belajar bahwa si katak ini nggak sadar ketika dia dimasukkan ke dalam sebuah panci, kemudian dia merasa bahwa kondisi di dalam panci itu kondisi yang menyenangkan, hangat gitu. Kemudian dia bisa rileks di situ, dia bisa bersantai di situ. Kodok rebus ya dia beranggapan bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat sangat nyaman gitu, padahal enggak gitu kan. Kalau kodok rebus di situasi seperti ini dia akan cenderung untuk wait and see, hanya untuk menunggu dan lihat-lihat saja gitu. Artinya dia tidak menciptakan sebuah terobosan atau inovasi-inovasi baru gitu. Pada saatnya tiba nanti kodok tersebut akan mati kawan-kawan. Karena air yang dia gunakan, yang dia merasa bahwa itu hangat, lama-lama mendidih gitu. Dan ketika sudah mendidih ya kodoknya ya ikut mendidih juga gitu kan. Jangan mau berada di posisi tersebut karena memang perubahan itu harus selalu dilakukan. Ada COVID nggak ada COVID, yang namanya marketing itu harus terus muter otak nih. Apalagi ada COVID gitu, nggak ada COVID aja harus muter otak, apalagi ada. Kemudian ini saya skip. Contohnya ini seperti ini kawan-kawan ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, semuanya harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kalau yang tadinya Nivea itu hanya ngomongin kecantikan, kecantikan gitu, padahal sekarang yang banyak diperhatikan adalah kesehatan. Ya nggak ada salahnya juga Nivea bikin hand sanitizer misalkan, nggak ada salahnya juga gitu. Harus terus beradaptasi. Ada beberapa produk lah yang saya skip gitu ya, karena sudah pernah saya sampaikan. Kemudian topik inti perkuliahan pada malam hari ini adalah ini. Mbak Risti, selamat malam Mbak Risti. Iya, Pak. Oke, Mas Novan, selamat malam Mas Novan. Iya Pak, malam Pak. Oke. Mas Novan lagi di mana Mas Novan? Lagi di warung Pak. Oke. Mas Novan, suaranya karena lebih jelas daripada Mbak Risti. Mas Novan, saya minta untuk membacakan slide ini, Mas Novan. Pesanlah dari McDonald. Tidak pernah terpikirkan oleh kami untuk meminta Anda melakukan ini. Sama halnya tidak pernah terpikir bahwa kami akan menganjurkan Anda untuk memesan dari Flip Burger, Cars, Wendy's, Klenger Burger, KFC, CFC, Domino's Pizza, Pizza Hut, bakso begadang, bakso bujangan, sate khas Senayan, Rock Band, Jiko, Tawan, Sederhana, Warteg, atau gerai makanan independen lainnya. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu dari restoran cepat saji ataupun tidak. Tidak pernah terpikirkan oleh kami untuk meminta Anda melakukan ini. Tapi semua restoran yang memiliki beribu karyawan membutuhkan pertolongan Anda saat ini. Jika Anda ingin membantu, tetap manjakan diri Anda dengan makanan lezat melalui pesan antar, take away, drive-thru, menikmati Whopper pilihan yang terbaik, namun memesan Big Mac juga tidak ada salahnya. Love Burger King Indonesia. Oke. Mas Rofi. Iya Pak. Mas Rofi, ada yang aneh nggak Mas Rofi dari
kalimat-kalimat yang sudah dibacakan oleh Mas Novan. Ada, Pak. Apa itu Mas Rofi? Masa ini jualan bakso bujang. Kan ini kan sebenarnya pesanan dari McDonald toh. Kok ada bakso bujang, terus ada sate khas Senayan. Oke. Terima kasih Mas. Ya, Pak. Boleh saya menjawab, Pak? Siapa nih? Saya nggak dengar karena lagi. Novan, Mas Novan, Pak. Oh, Mas Novan lagi. Boleh Mas Novan. Ya kejanggalannya kan itu kan pesannya dari Burger King. Burger King menganjurkan untuk memesan makanan di gerai makanan lainnya. Kok iso ya? Kok bisa Mas Novan ya? Kok bisa? Nah, Kok itu bisa karena itu? tanda garis bawahnya, jika Anda ingin membantu tetap manjakan diri Anda dengan makanan lezat melalui pesan antar. Jadi intinya kalau kita mau membantu sesama kayak pekerja karyawan di McD, di Burger King dan gerai makanan lainnya, maka jangan jangan irit-irit banget. Sesekali makan di situ agar kita juga dapat membantu rezeki mereka yang bekerja di situ, Pak. Tepat. Saya boleh menyampaikan pendapat, Pak? Boleh. Siapa nih? Saya lagi share screen ya, jadi nggak bisa dengan ini melihatnya. Miftah Adinda, Pak. Kamu sudah buka video belum? Belum buka video ya? Oh, belum buka Belum, video Pak. nih. Saya minta ask to start video. Bisa diklik. Karena kalau ada suaranya nggak ada orangnya nanti serem nih, Mbak Miftah. Loh, kan serem kan gelap-gelapan. Jadi menurut saya ini kan sebenarnya pesan dari Burger King, Pak. Terus? Sebenarnya ini kan pesan dari Burger King, cuman dari Burger King-nya itu menganjurkan belilah di McDonald, di mana yang McDonald itu sebenarnya saingannya. Bukan cuma McDonald, jadi dari disebutkan ada CFC, KFC, bakso bujangan dan lain-lain. Nah ini yang saya tangkap itu dengan maraknya pemberitaan ini di sosial media, termasuk saya lihat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tadi juga sempat komen, itu karena memang di pandemi ini tuh krisis ekonomi. Nah, berdampak pada outlet-outlet cepat saji, misalnya itu tadi McDonald, Burger King dan lain-lain. Nah, seperti kayak Pizza Hut itu kan akhirnya jemput bola, Pak. Beberapa karyawan kan turun ke jalan menjual di pinggir-pinggir jalan itu, akhirnya sampai di promo dan lain sebagainya. Ada yang gratis juga, beli berapa gratis berapa gitu. Nah, itu yang saya tangkap karena dampak dari COVID-19 ini emang berpengaruh, seberpengaruh itu terhadap perekonomian. Makanya mereka beranggapan mari kita saling membantu, karena banyak juga soalnya karyawan yang bekerja di outlet restoran cepat saji tersebut. Oke, tepat sekali Mas Novan dan Mbak Miftah. Mbak Miftah update ya. Tadi saya juga lihat, ini memang baru beberapa jam yang lalu sih. Saya juga lihat Pak Kamil Jawa Barat juga ikut komentar di situ. Dari sisi itu tidak salah ya, tapi ada lagi yang bisa melengkapi dari sisi pemasaran. Gitu. Ini yang ingin saya sampaikan, ini yang ingin saya diskusikan malam hari ini. Kok bisa gitu ya? Kok bisa Burger King, jualan burger ya, namanya aja Burger King gitu ya, nyuruh orang
Beli dari McD. Nah, silakan, siapa nih? Narisa, Pak. Silakan. Kayak kalau menurut saya ya, kan kalau gini jadinya gempar. Jadinya secara tidak langsung si Burger King itu menjadi pusat perhatian gitu loh, Pak. Jadi juga strategi marketingnya. Ya. Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tarisa, benar responnya. Salah satu sisi sih memang yang disampaikan oleh Burger King ini baik gitu ya. Ini udah levelnya, ini level malaikat nih Burger King nih. Ya, bayangin aja, misalkan kita jualan bakso gitu ya, tiba-tiba kita nyuruh tuh beli bakso di sebelah sana aja gitu. Itu baksonya sana enak juga loh gitu. Sebenarnya sesuatu hal yang tidak masuk akal sebenarnya gitu ya. Kita jualan bakso nih gitu kan. Yang masuk akal tuh kalau kita bilang, bakso di sebelah sana beracun tuh. Bakso di sebelah sana tuh nggak steril tuh, kotor tuh. Itu baru masuk akal tuh. Black campaign misalkan. Jadi ya bikin sesuatu hal yang negatif. Dan ini tidak dilakukan oleh Burger King gitu. Dan kalau kalian perhatikan, pasar yang sebanding dengan Burger King itu McD, kawan-kawan, McDonald. Mereka sama-sama jualan burger, mereka sama-sama jualan ayam gitu ya. Dan ini sudah masuk di akun Instagram Burger King dengan judul yang sangat besar gitulah. Pesanlah dari McDonald's gitu kan. Ini luar biasa gitu. Dari sisi malaikatnya orang-orang akan melihat ini keren nih Burger King nih gitu, karena Burger King ini jiwa sosialnya bagus banget nih, jualan burger masa nyuruh orang lain beli burgernya produk yang lain gitu. Bahkan di gambar ini Burger King tidak hanya menuliskan McD saja, tapi dia juga nyinggung Flip Burger, Carl's, Wendy's, KFC, CFC, Domino's, Pizza Hut, Bakso Bujangan, Sate Kasenayan, Hokben, Jeko, Tawan, Sederhana, dan yang lain-lainnya. Disenggol semuanya sama dia, kawan-kawan. Dari sisi bagusnya sih bagus gitu. Ketika berbicara dari sisi pemasaran, persis seperti yang disampaikan Mbak Tarisia tadi, gitu ya, bahwa bukannya ini sih apa namanya, bukannya suudon gitu ya, tapi dari sisi pemasaran ini bagus karena orang akan respect kepada Burger King dan orang itu akan secara sukarela menyampaikan hal ini kepada siapapun gitu ya. Tadi saya lihat sih, yang saya lihat tadi sebelum perkuliahan ini dimulai sudah ada Ridwan Kamil, Kang Emil sudah masuk, ada Anji ya, Dunia Manji juga sudah komen di sini gitu kan. Padahal saya sangat yakin bahwa nggak mungkin Ridwan Kamil dibayar oleh Burger King, nggak mungkin Manji dibayar oleh Burger King gitu ya. Mereka komen karena ini isu yang sangat menarik gitu. Nah, kenapa Burger King bisa punya ide seperti ini? Itulah dia fungsinya pemasaran, kawan-kawan. Ya. Jadi setelah tadi sih harapan saya gitu ya, ketika ini karena baru beberapa jam yang lalu, harapan saya ketika saya buka Instagramnya McD, saya akan menemukan respon jawaban dari Instagram ini, tapi ternyata belum gitu ya. Mungkin besok atau beberapa hari lagi di McD juga akan muncul nih seperti ini. Karena apabila di tim kreatifnya McD nggak ngebales ini, itu sebenarnya kayak kalau saya jadi McD di sini kayak pelecehan nih gitu kan. Brandnya disenggol-senggol gini kan gitu. Walaupun ya dipromosiin, walaupun kata-katanya bagus, kata-katanya sopan sebenarnya gitu ya. Namun alangkah baiknya apabila McD juga merespon, oh terima kasih Burger King, gitu. Mari kita selamatkan perekonomian atau apa begitu, itu akan bagus sekali kawan-kawan. Nah, hal-hal seperti ini tentunya tidak akan mungkin dimunculkan oleh orang-orang atau tim kreatif yang pola pikirnya gitu-gitu aja. Ini memang dilakukan oleh orang-orang yang profesional gitu ya. Coba saya tunjukkan, barangkali ada yang belum sempat lihat.
melihat Instagram tersebut, saya sharekan ya. Ini adalah inti perkuliahan malam hari ini, kawan-kawan. Dan sengaja topiknya sedikit saya geser karena ini luar biasa nih Burger King nih. Ini kalau kayak gini nih ngaco nih. Kalau orang sekarang bilang, wah ini S3 marketing Harvard gitu ya. Ini adalah akun Instagram resmi dari Burger King Indonesia gitu ya. Kemudian di postingan terakhir, ini gambar yang saya tampilkan lebar tadi, ini diposting 23 jam yang lalu, jadi kira-kira kemarin ya, kemarin jam 19 kira-kira. Kemarin jam 19, ini yang komentar sudah banyak banget. Ini tadi yang saya ceritakan ya, Ridwan Kamil gitu kan. Sempat komentar, ini ada Dunia Manji ikut komentar gitu, dan tentunya di bawah masih banyak lagi ya beberapa orang-orang yang tidak saya follow dan mereka ikut respon di sini. Oke, kemudian sekarang kita lihat ini nih, kalau kawan-kawan pengen melihat efeknya berapa besar gitu ya. Mbak Tarsiah bisa lihat ada tanda love di situ, tanda like. Iya, Pak. Nah, angkanya berapa Mbak? 7.000. 7.000 ya, oke. Ya anggaplah 8.000 ya. Yang nge-like 8.000 ya tanda love. Yang komentar? 218. 200 ya. Yang nge-like 8.000, yang komen 200 gitu ya. Gambar berikutnya kurang lebih sama ya Mbak ya? Iya. 7.150. Ini malah cuma 4.096. Ini 4.121 gitu ya. Coba kita lihat yang ini gambar. Bisa kebaca yang nge-like Mbak Tarisya. Iya, Pak. 231.000. Oke. Sebelahnya tadi padahal cuma 8.000 ya. Di sini 231.000 kawan-kawan. Berapa kalinya tuh? Itu kan artinya sesuatu hal yang memang luar biasa. Dan harusnya pemasaran tuh bisa kayak gini. Ini baru namanya pemasaran nih. Ini pemasaran yang keren nih. Gitu kan. Kira-kira 28 kalinya yang nge-like itu kawan-kawan. 28 kalinya daripada postingan-postingan sebelumnya. Hebat gitu kan. Baru satu hari yang komentar sudah 9.000 lebih gitu. Padahal biasanya yang komentar ini hanya 100, 200, masih di ratusan lah. Ratusan yang kecil-kecil ya. 100, 14, 7, 150 gitu ya. Tapi tiba-tiba ini baru satu hari aja yang komentar sudah 9.000. Gitu ya. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa kawan-kawan gitu, dan munculnya ide-ide seperti ini itu nggak bisa secara natural gitu ya, secara tiba-tiba kita lagi kuliah terus kita ngomongin kita bikin ide untuk McD gitu, nggak bisa, karena orang-orang yang mencetuskan hal semacam ini sebenarnya sudah terlatih. Jadi memang perlu diasah sih tingkat kreativitas masing-masing. Ini kalau dilihat nih, tampilannya tuh gambarnya nggak ada gambarnya gitu kan. Ya ini cuma ngendalin tulisan gini aja gitu kan. Kemudian di note-nya, di caption-nya dia menuliskan tidak pernah sebelumnya terpikirkan oleh kami untuk meminta Anda melakukan ini. Udah, nggak ada hashtag, nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi seakan-akan ya pasrah aja, Burger King pasrah gitu. Yang penting ekonomi bisa bangkit gitu, ayo belilah. Kalau memang nggak beli di Burger King, ya beli di McD. Kalau nggak beli di McD, beli di Pizza Hut dan seterusnya. Bahkan agar tidak terkesan eksklusif atau hanya memusuhi salah satu pihak, Burger King menuliskan warteg di sini gitu ya, warteg. Tapi yang gede ini McD. Ya dan semua orang udah tahu gitu kan, maksudnya Burger King ini McD gitu. Dan kalau head to head gitu ya, mereka berantem, yang masih gedean McD jauh sama Burger King. Burger King masuk ke Indonesia tahun berapa, McD sudah sejak tahun berapa gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini kawan-kawan yang silahkan dipikirkan, silahkan dilatih. Kemudian untuk perkuliahan hari ini, saya minta kawan-kawan untuk ikut mengomentari teknik pemasaran yang dilakukan oleh Burger King. Pendapat pribadi kawan-kawan saja tuliskan gitu ya.
di apa namanya, di Firlenda, sekalian absen di situ sudah saya tuliskan. Mana tadi ya, sebentar. Ya, di bagian ini silahkan dituliskan, kemudian di bagian forum seperti biasa silahkan tuliskan nama, kemudian komentar Anda, maksimal sampai besok jam segini juga ya, besok jam 21 lah. Besok jam 21 forum ini akan saya tutup. Terserah, boleh dengan apapun itu, ya saya akan baca semuanya, mana yang paling menarik di antara ide atau insight yang bisa kalian tangkap dari campaign yang dilakukan oleh Burger King ini. Formatnya bebas, mau ngomentarin dari sisi manapun bebas gitu. Dari sisi McD-nya barangkali, atau dari sisi pemasaran yang lainnya boleh, atau kedepannya Burger King akan melakukan apa juga boleh. Atau dari sisi manajemen Burger King yang lebih atas, ini kan dilakukan oleh Burger King Indonesia ya. Di atas ini Burger King ID. Kemana Instagramnya ini? burgerking.id gitu ya, Burger King Indonesia. Kira-kira Burger King yang nasional, yang internasional gitu, kira-kira marah enggak dan seterusnya, itu boleh dilihat kawan-kawan atau boleh dikomentari gitu ya. Nah, ini nih, udah langsung banyak banget nih yang pada nge-repost. Tuh, ini story-nya dia ya, story-nya dia 2 jam yang lalu. Semuanya pasti isinya tentang itu kawan-kawan. Bangga dan seterusnya gitu, itu nggak salah sih, bagus, itu memang bagus banget, mulia banget gitu. Nih komentarnya sampai ya orang-orang nggak ada yang bilang nggak bagus, asli kamu keren gitu ya, dan seterusnya kawan-kawan. Ketika King mulai bersuara maka sering saya ke Burger King Tol Jagorawi itu, karena Burger King begini kayak baik banget gitu ya, akhirnya ada orang yang akan ke Burger King. Dokter Tirta ya, Dokter Tirta kan sekarang orang-orang lagi pada nongkrong dia semuanya tuh, juga nge-repost. Nih Wendy's nih, ini kawan-kawan bisa lihat nih, Wendy's tadi disebutkan nggak ya? Nah nih Wendy's nih, bagus nih, sudah harusnya cepat gini loh. Yang saya harapkan tadi sebenarnya McD itu ikut cepat seperti ini sih. Tunggu dulu. Mbak Tarisha bisa baca tampilan ini ya Mbak Tarisha? Ya, Wendy's kebaca ya. Nah, jadi tadi harapan saya sih McD bikin beginian gitu, tapi ternyata enggak gitu. Ternyata Wendy's yang merespon lebih cepat gitu ya. Ini keren, harusnya kayak gini gitu ya. Mungkin sudah banyak orang-orang yang ikut membahas ini juga. Pesanlah dari tetangga kami dan seterusnya. Nah, ini keren. Oke, begitu kawan-kawan. Ada pertanyaan? Bagus banget ini yang dilakukan oleh Burger King. Silahkan kalian cari sudut pandang yang berbeda gitu. Kalian tuliskan. Panjang memang, walaupun sebenarnya kalau kalian mau yang saya tugaskan tadi, harapan saya sih kalian juga punya ide-ide yang bagus gitu ya, ide-ide yang keren gitu. Harusnya gimana sih, atau kalian bisa melihat apa sih dari situ, potensi atau apanya, atau kalian lihat dari komentar-komentarnya dan seterusnya gitu ya, sehingga kalian bisa mendapatkan insight bahwa seharusnya pemasaran itu ya begini ini, pemasaran yang keren ini begini ini gitu ya. Kalau ini jelas disusun, ini jelas mikir gitu ya. Kalau yang odading gitu kan ya asal hajar aja. Kebetulan dia dapat momentum yang tepat. Itu dia tadi yang saya sampaikan. Momentum dengan kesiapan itu harus tepat sih. Kebetulan aja odading dapat momentum yang tepat gitu sehingga bisa viral luar biasa. Begitu. Ada pertanyaan? Kawan-kawan semuanya? Mas Novan oke ya, Mas Novan ya. Nanti ikut ngisi di forum ya sekaligus untuk absen.
Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terkait tugas, ada yang mau ditanyakan, Kak? Tidak ada, silakan dilanjutkan di forum sebagai absen. Syukur-syukur bisa diisi malam hari ini. Dan nanti akan saya set berakhir di besok jam 21 ya. Jadi ada waktu 1 hari, 1 kali 24 jam untuk mengisi absen tersebut, sekaligus mengisikan komentar. Jangan lupa di bagian subjeknya tuliskan nama dan NIM, terus di bawahnya kalian tuliskan komentar kalian. Terima kasih kawan-kawan semuanya, selamat